Selamat pagi semuanya, saya Maria Kristina Rajapudi dengan NIM C1C020071 di akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penjualan barang mewah. Di mana pengertian dari pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM ini biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Adapun tujuan pajak pajak penjualan barang mewah. Yang pertama yaitu terdapat perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Dan yang ketiga yaitu perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, selanjutnya terdapat juga jenis pajak penjualan barang mewah. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau UU PPN, barang yang termasuk contoh PPNBM meliputi barang-barang sebagai berikut. Yang pertama, barang selain kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, itu barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, barang yang dikonsumsinya menunjukkan kelas sosial. Adapun tarif pajak penjualan atas barang mewah, yaitu setelah mengetahui perbedaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta barang yang tergolong mewah, berikut adalah tarif pajak penjualan barang mewah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan tarif pajak penjualan atas barang mewah paling rendah adalah 1% dan maksimum 20%. Adanya perbedaan pengenaan tarif pajak penjualan barang mewah didasarkan atas klasifikasi barang tergolong mewah yang terkena PPNBM berdasarkan konsultasi dengan DPR. Namun, guna memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM bisa bernilai 0% bila produsen mengekspor barang mewah tersebut. Selain itu, tarif PPNBM mobil dan barang mewah lainnya diperlakukan dengan cara mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak terhadap besaran tarif PPNBM. Nah, adapun dampak dari pajak penjualan atas barang mewah, yaitu yang pertama, terdapat penerimaan negara. PPNBM adalah sebuah sarana untuk mengamankan penerimaan negara. Yang kedua yaitu mengendalikan konsumsi BKP. Itu PPNBM adalah sebuah alat guna mengendalikan konsumsi BKP, contohnya mobil. Yang ketiga yaitu peningkatan penjualan mobil bekas. PPNBM adalah sebuah jalan untuk mengalihkan porsi konsumsi mobil baru ke mobil bekas. Yang keempat yaitu kenaikan nilai saham mobil. Relaksasi PPNBM mobil yang sempat diberikan oleh pemerintah membuat nilai saham beberapa perusahaan otomotif mengalami kenaikan. Dan yang terakhir yaitu terdapat menurunkan emisi gas buang mobil. PPNBM adalah pajak yang tarifnya ditetapkan berdasarkan golongan jenis kendaraan dan emisi yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya itu terdapat contoh perhitungan pajak penjualan atas barang mewah. Terdapat contoh kasus yaitu Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil. Pada suatu saat Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2.500 cc dengan harga 2 miliar rupiah. Berdasarkan DBP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Itu secara perhitungannya itu sebagai berikut. PPN dengan rumus PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dengan harga barang dikurang dengan PPNBM. PPN-nya itu tarif PPN-nya 10% dikalikan dengan 2 miliar dikurang dari 2 miliar tadi dikalikan dengan 40%, dapatlah 10% dikalikan 2 miliar dikali dengan 2 miliar dikurang 800.000 rupiah, yaitu 10% dikalikan dengan 1.200.000
1.200.000.000, jadi PPN-nya yaitu 120 juta. Jadi total harga mobil yang harus dibayarkan Andi adalah harga mobil dengan rumus harga mobil ditambah PPN ditambah PPN BM yaitu sebesar 2 miliar ditambah 120 juta ditambah lagi dengan 800 juta yaitu sebesar 2.920.000.000 juta. Nah, terdapat materi selanjutnya itu terdapat bagaimana cara laporan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk membuat laporan PPNBM harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1911 selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama. Pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Laporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. Yang pertama yang itu terdapat agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir itu mengamankan penerimaan negara. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.